Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Anggraini dengan NPM 15121000260 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan saya dari jurusan Psikologi dan Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menyampaikan materi kalimat dalam mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas PE dan dosen pengampu saya Bapak Muhammad Alfian. Pengertian dari kalimat. Pengertian dari kalimat adalah sekelompok kata yang bersistem yang memiliki makna yang lengkap atau sempurna. Kalimat juga merupakan gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun didesain disusun sesuai dengan pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasanya disingkat oleh SPOK. Pengertian kalimat menurut dari para ahli, yang pertama ada dari Cook, kalimat merupakan satuan bahasa yang relatif, dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir, dan terdiri atas klausa. Yang kedua ada Blomfield, pengertian kalimat menurut Blomfield adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal. Dan yang ketiga ada dari Hockett pada tahun 1985 menyatakan bahwa kalimat adalah suatu konstitut atau bentuk yang bukan konstituen, suatu bentuk gramatikal yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatikal lainnya. Ada unsur-unsur kalimat. Kalimat harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu yang pertama, bagian-bagian penting yang harus ada dalam suatu kalimat. Yang kedua, ada aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan atau IYD. Yang ketiga, cara-cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Bagian kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bagian inti dan bagian bukan inti. Bagian inti adalah bagian yang tidak bisa dihilangkan dari kalimat, dan jika dihilangkan, makna kalimat akan rusak atau tidak dapat dipahami. Yang termasuk inti kalimat ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Bagian bukan inti adalah bagian yang dapat dihilangkan dari kalimat. Jika bagian bukan inti dihilangkan, maka makna kalimat masih dapat dipahami. Yang termasuk bukan kalimat inti adalah keterangan. Yang pertama ada subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pada umumnya, subjek terbentuk dari kata benda atau nomina serta diletakkan di awal kalimat. Tidak hanya kata, subjek juga bisa diisi dengan frasa ataupun klausa. Dalam sebuah kalimat, subjek diidentifikasikan melalui ciri-ciri. Yang pertama, ada subjek menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua, subjek dikategorikan nomina, frasa nominal, atau pengganti nomina. Yang ketiga, ada subjek tidak diawali preposisi. Yang keempat, subjek tidak berupa kata ganti tanya seperti siapa, di mana, kapan, berapa, dan lain-lain. Yang kedua, ada predikat. Predikat adalah unsur klausa yang selalu ada dan merupakan pusat klausa karena memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dalam sebuah kalimat, predikat dapat diidentifikasikan melalui ciri-ciri. Yang pertama, predikat membicarakan subjek. Yang kedua, predikat berkategorikan nomina, rubah, adjektiva, numeralia, dan frasa preposisional. Yang ketiga ada objek. Objek adalah konstituen kalimat yang dituntut kehadirannya oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif objek menjadi subjek. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Nah, ciri-ciri objek yaitu yang pertama,
Objek berkategorikan nomina atau pengganti nomina. Yang kedua, objek mengikuti verba akhir transitif secara langsung tanpa diawali preposisi. Yang ketiga, ada objek dalam kalimat aktif transitif dapat diubah menjadi subjek jika dipasifkan. Yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal ini yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Namun, posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakan dengan objek, dan kemiripan objek dan pelengkap dapat dibedakan melalui ciri-ciri. Yang pertama, pelengkap dikategorikan nomina, verba, adjektiva, nominalia, dan frasa proporsional. Yang kedua, pelengkap berada di belakang atau mengikuti verba intransitif dan dapat diawali preposisi. Yang ketiga, pelengkap tidak dapat diubah menjadi S atau subjek dalam kalimat pasif. Yang keempat, pelengkap tidak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, akan. Yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah bagian bukan inti kalimat sehingga dapat dihilangkan dan diletakkan paling bebas, yang biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Fungsi adanya untuk meluaskan makna. Bisa juga menjadi pembatas antara makna predikat dan makna subjek. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan preposisi ke, diri, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, oleh, dan tentang. Sedangkan keterangan jika berupa anak kalimat ditandai dengan preposisi karena, ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Ketiga, ciri-ciri kalimat. Nah, ciri-ciri kalimat ada 5, yaitu yang pertama memiliki lebih dari satu klausa, yang kedua diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, yang ketiga diakhiri dengan tanda baca biasanya titik, yang keempat setidaknya ada subjek dan predikat, dan yang terakhir berwujud satu ide dengan makna utuh. Ada struktur kalimat. Struktur kalimat merupakan rangkaian kata yang disusun dari unsur-unsur kalimat. Misalnya, struktur kalimat terdiri dari satu objek dan satu predikat. Nah, ini ada empat struktur macam kalimat. Yang pertama, ada struktur kalimat subjek dan predikat. Contohnya, ayah sedang pergi. Nah, yang kedua, ada contoh dari struktur kalimat subjek, predikat, objek. Ada Nisa makan mie ayam. Yang ketiga, ada contoh struktur kalimat subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, bisa makan dengan terburu-buru. Dan yang terakhir, ada contoh struktur kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, bisa makan mie ayam di warung. Jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat ada 3, yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Kalimat tunggal sering disebut kalimat sederhana, kalimat simpleks, dan kalimat ekaklaus. Contohnya, kakekku sedang gagah. Kakekku masih gagah. Yang kedua ada kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Disebut kalimat tersusun karena dapat dianggap adanya lapisan atau tersusun, yaitu bagian utama dan bagian bawah. Klausa yang membentuk kalimat tersusun atau bertingkat ini tidak setara atau klausa utama atau yang bisa disebut dengan grup, dan klausa subordinat atau kealsub. Contohnya, Sophie membaca komik ketika ayah sedang tidur. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk sering pula disebut dengan kalimat setara, karena klausa-klausa yang membentuknya memiliki status yang sama, setara atau sederajat. Klausa-klausa yang setara dengan kalimat majemuk dihubungkan dengan konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, lalu, seperti itu. Contohnya, KL bebas dan KL bebas.
Rini, Rini melirik, Rahma tersenyum, dan Tini tertawa. Jadi tiga-tiganya tuh kayak bebas. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi subjek. Yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjek merupakan pelaku atau melakukan perbuatan. Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Ciri-ciri kalimat aktif yang pertama, subjek kalimat ini melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Yang kedua, predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Yang ketiga, memiliki pola SPOK, SPO, atau SPK. Contohnya, polisi menangkap buronan narkoba kemarin malam. Kalimat aktif ada tiga, yaitu kalimat aktif intransitif, kalimat aktif ekstransitif, dan kalimat aktif bitransitif. Kalimat pasif. Kalimat pasif yang merupakan kalimat yang terdapat di subjek yang melakukan pekerjaan dengan ciri-ciri utama menggunakan imbuhan di, ke, an, ter, dalam kata kerja yang disematkan dalam kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat pasif ada tiga, yaitu yang pertama, subjeknya dikenai tindakan oleh objek. Yang kedua, kata kerjanya selalu berhubungan ke, ana, atau ter. Yang ketiga, biasanya diikuti oleh dengan kata oleh dan dengan. Contohnya, sayur dijual di pasar pagi. Kalimat pasif juga ada dua, yaitu kalimat pasif transitif dan kalimat pasif intransitif. Jenis kalimat berdasar pengucapannya. Berdasarkan pengucapannya, kalimat bisa dibagi menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikit pun apa yang diutarakan oleh orang itu. Tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan itu. Di dalam kalimat yang menggunakan petikan, dengan kalimat pengiringnya dipisah menggunakan tanda baca koma. Contoh kalimat, Dilan mengatakan, aku akan pergi ke Bandung besok. Yang kedua, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Kalimat ini terdiri dari lebih dari satu klausa dan dihubungkan dengan kata tertentu seperti bawah, jika, dan lain-lain. Kalimat tidak langsung penulisannya tidak menggunakan tanda baca petik. Intonasi yang digunakan kalimat tidak langsung yaitu datar dan terkesan menurun pada bagian akhir kalimat. Contohnya, Paman berkata kepadaku bahwa aku harus rajin belajar. Sekian penjelasan materi tentang kalimat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga salah-salah pengetikan di dalam PPT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.